Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Pagi hari ini kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Kita boleh ada sampai pagi hari ini, kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima
dengan waktu yang Tuhan beri. Baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau memberi waktu kami. Kami mau memberi hati kami untuk memuji Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami agar kami mampu memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal sampai akhir, biar kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini dan di tengah-tengah keluarga jemaat yang mengikuti ibadah online. Urapi kami semua Tuhan, agar kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah ini Tuhan, pimpin hati kami semua. Kami mau beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih ada. Amin. Mari, waktu yang ada, baik yang ada di ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita berikan pujian yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena hidup ini Tuhan izinkan kita hidup hanya untuk memuji Tuhan. Amin. Karena tugas kita di surga memuji Tuhan. Makanya latihlah hidup kita memuji Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita dapat balas dapat balas cintanya Tuhanku. Karena cinta Tuhan buat setiap kita sungguh-sungguh amat luar biasa. Apa yang kita bisa buat untuk membalas cinta Tuhan? Datang kepada Tuhan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah
kita percaya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu luar biasa dan tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lihat, dan kita tidak bisa tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, oh amin Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkat tangan kita katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berakhir. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Dia akan melakukan hal yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Puji Tuhan. Kita ada di bulan Desember ya. Sebentar lagi akan berlalu tahun ini. Ya, rasanya cepat. Rasanya cepat dari minggu ke minggu. Saya rasanya kalau habis minggu, Senin, Selasa, Rabu, udah Kamis sih. Bentar lagi, udah minggu lagi ya. Cepat banget kan? Oh, cepat banget rasanya. Memang waktu dipercepat. Sebab apa? Sebab waktunya Tuhan sudah dekat. Kalau tidak dipercepat, Tuhan bilang, apakah masih ditemukan iman di bumi? Itu sebabnya waktu dipercepat, supaya anak-anak Tuhan yang beriman, yang lagi nunggu-nunggu kedatangan Tuhan, mereka akan mengalami hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Kayaknya suasananya suasana Natal, jadi saya pengen nyanyi satu lagu Natal ya. Baik yang ada di gereja maupun di rumah, supaya kita benar-benar merasakan, wah, kita sudah bulan Desember, bahkan di pertengahan bulan ini. Nyanyi pujian dari pulau dan benua. Ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan
Biarlah dalam hidup kita setiap saat kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan nyanyian pujian. Refnya ini saja. Gloria. Bahwa di akhir zaman ini, di hari-hari ini, kita sangat membutuhkan firman. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan menuntun hidup kita kemana kita harus melangkah. Amin. Hanya firman Tuhan yang akan menjadi pelita. Hanya firman Tuhan yang akan menuntun jalan mana yang harus kita lalui. Itu sebabnya kita harus mempercayai bahwa segala sesuatu Tuhan yang izinkan, apapun itu, apapun yang terjadi, baik dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga, bahkan dalam keadaan dunia ini, segala sesuatu Tuhan izinkan. Ini yang harus kita percayai. Dan kita percaya bahwa dimanapun dan kondisi apapun yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan. Mari, saya jemput kita bangkit berdiri semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya.
Kami senantiasa memuji memuliakan kebesaran Tuhan, karena di dalam iman percaya kami tidak ada ilah lain yang kami sembah, hanya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan yang baik pada pagi hari. Kami rindu untuk mendengar sabda. Kami rindu untuk menyembah, untuk memuliakan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami semua yang hadir di sini. Urapi lidah bibir serta mata hati kami, agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu semua menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Urapi lidah bibir serta mata hati, agar setiap firman yang disampaikan itulah yang menjadikan berkat bagi kehidupan kami, karena kami rindu untuk mendengar sabda. Terima kasih Bapa. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan-Mu selama-lamanya bagi Bapa di sana. Sebelum kami mendengar sabda-Mu Tuhan, siapakah diri kami? Kami manusia yang sering tergelincir di dalam kehidupan kami. Perilaku, perbuatan, dan pelanggaran kami menjadikan dosa bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berkenan pada hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengampuni kami. Bahkan Tuhan memeluk kami dengan kasih setia. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ruangan ini, bahkan hadir di dalam ruang hati iman kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu menjadikan kami, yaitu berkat bagi kehidupan kami, bahkan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Fokus kepada firman, maka saya percaya kita akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, haleluya. Karena waktu terus berjalan, perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kita.
yang tidak pernah berubah bakal ketinggalan. Betul ya? Jadi saat-saat ini kita boleh menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memampukan kehidupan kita. Saudara, akhir-akhir ini kita boleh menghadapi bahwa pertumbuhan pandemi COVID-19 itu naik terus, ya, bertambah. Ya. Dulu senang udah mulai, tapi sekarang mulai orang mulai menjaga jarak, mulai menghindar untuk datang dalam pertemuan-pertemuan yang ada. Saya mau rindu bahwa jemaat juga ingat kondisi saat ini. Ya, jangan hanya peduli diri sendiri, tapi ingat di rumah ada orang-orang yang mengasihi engkau. Jadi dimanapun kau berada, jagalah dirimu kondisimu. Ya. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau baca satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat pertama. Kejadian pasal 32 ayat pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Alkitab Saudara atau dalam screen yang ada. Judulnya Yakub takut bertemu dengan Esau. Kejadian pasal 32 ayat pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Silakan duduk. Saudara, Yakub dulunya adalah anak kesayangan mamanya, yaitu Ribka. Ya. Berbeda dengan kakaknya, yaitu Esau, yang suka berburu ke hutan. Yakub lebih suka bantu mamanya di dapur. Ya, anak kesayangan mama beda. Anak kesayangan ibu selalu adanya di dapur. Beda dengan anak kesayangan papanya. Selalu keluar lu, pergi, diusir. Selalu ke sana, ya. Jadi ini Yakub ini kesayangan mamanya. Dia adanya selalu di dapur. Adanya firman Tuhan katakan selalu ada di kemah, nggak mau kemana-mana. Anak rumahan. Ya. Satu kali saudara bisa dapat simpulkan bahwa karakter Yakub ini adalah sebagai seorang penipu, ya. Perampas, penjegal apa yang bukan menjadi miliknya. Ya. Kelakuan negatif Yakub ini bisa dilihat mulai dari Yakub dilahirkan. Ketika Yakub dilahirkan, dia mulai cegah kakaknya. Dengan apa? Dia tahan kakaknya punya tumit. Yakub pengennya lebih dulu lahir, bukan kakaknya. Dia cegal ya Esau untuk jangan keluar, gua duluan. Jangan dipegang tumitnya. Saudara nanti baca kisah kehidupan daripada Yakub ini. Cegal. Kemudian tadi saya bilang dia penipu, dia perampas. Dia tipu papanya, yaitu Ishak. Untuk apa? Mengambil hak kesulungan yang bukan miliknya dengan dibantu oleh mamanya. Kemudian dia lari akibat apa yang dia lakukan, dia lari dari rumahnya. Saudara bayangkan anak kesayangan mama yang biasa tinggal di rumah, kemudian dia melarikan diri. Apa jadinya saudara? Apa jadinya? Pergi dia ke rumah keluarga daripada pihak mamanya. Di sana di rumah mertuanya dia curi lagi, ya. Maksudnya apa? Dia tipu lagi mertuanya. Dengan apa? Binatang-binatang yang baik dia ambil, binatang-binatang yang tidak baik dikasih sama mertuanya. Ini buat mertua, ini buat saya. Akibat yang dia lakukan, dia lari lagi dari mertuanya. Nah, kisah pasal 32 ini kita Kejadian. Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke tempat tinggal nenek moyangnya, tempat
tempat di mana papa mamanya berada. Dia kembali saudara. Tapi dalam perjalanannya dia mulai ada keraguan, ketakutan. Firman Tuhan tadi saya katakan, judul perikop dari pasal 32 ini, Yakub takut ketemu dengan kakaknya. Kenapa? Karena kebayang waktu-waktu yang lalu perbuatannya yang dia lakukan untuk kepada kakaknya. Saudara, tadi saya katakan, saat ini banyak orang mulai timbul ketakutan yang sangat yang tidak baik. Mulai. Saya tadi ketemu, tadi saya katakan, Abu Tangki Pak, entah kenapa dia langsung cerita. Habis itu ada anak pemudi datang tanya sama saya, Om, boleh nggak nanya-nanya? Oh ya boleh. Gitu. Saya tanya begini, umur kamu berapa? Om, jangan begitu, Om. Sudah tua saya. Emangnya umur kamu berapa? Saya bilang 30 tahun. Iya sudah umur. Saya bilang, kenapa? Iya Om, teman saya sudah anak 2. Udah ada yang sudah SD. Saya belum Om. Kenapa? Dia cerita. Cerita saudara masa lalunya, apa yang dia alami, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya bilang mulai, saya masuk. Ya. Kalau benar pacarmu sekarang ini, minta tanda sama Tuhan. Tuhan, ini bukan calon pasangan hidup saya. Mulai situ, kasih tahu. Ketika pulang saudara dia bilang, Om terima kasih ya sudah tolong saya. Ya, senang sekali saudara. Ketakutan masa lalu seringkali kita hadapi saat ini. Apa yang pernah kita lakukan dulu timbul dalam kehidupan kita. Seperti Yakub, ya, dia mulai rasa ketakutan atas apa yang dia perbuat. Kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 32 nanti, ya, sampai dia bagi-bagi saudara. Orang-orang yang ikut sama dia dibagi, ada yang di depan, di tengah, di kedua, ketiga, sampai istri anak-anaknya dibagi-bagi juga. Istrinya Yakub ada berapa? Sana? Benar, istrinya 2, tambah gundiknya 2, betul kan? Dibagi-bagi saudara. Jadi dia sama yang terakhir, yang dia suka. Terakhir, tunggu terakhir. Nanti kalau umpamanya kelompok yang pertama ditumpas sama, karena firman Tuhan katakan dia dengar, waduh Esau datang dengan 400 orang, mau datang menjemput dia, ketakutan, dia bagi-bagi. Ya, nanti kelompok pertama dirampas, diambil, dibunuh, kelompok yang lain bisa melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Kelompok pertama lewat, kedua lewat, ketiga, semua sampai akhirnya sudah mau bertemu. Aduh, Yakub sangat-sangat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Saya mencatat begini saudara. Yakub menuai apa yang ditaburnya di masa lalu. Yakub sekarang dipenuhi dengan roh ketakutan yang membuat dia tidak berani bertemu dengan Esau. Tapi puji Tuhan, kabar baik bagi kehidupan Yakub dimulai waktu ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, terjadi satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan sana mencatat pasal ayat 22 dari kitab Kejadian pasal 32, pergumulan Yakub dengan Allah. Namanya dirubah, pribadinya, karakternya digantikan menjadi hal yang baru. Ketika Yakub bergumul bersama dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, pribadinya, masa lalunya sudah dilupakan.
Amin. Saudara, ada satu anak Tuhan, orang yang saya melayani di penjara. Dia dulu pernah kerja di Taman Rahayu. Dia korupsi di perusahaannya dia. Kemudian dia masuk penjara. Dia telepon saya, Pak. Saya kan Bapak tahu saya sudah bayar dosa-dosa saya, kesalahan saya, apa yang saya perbuat di penjara. Ya, saya ngikut dengerin. Oh ya, terus. Nah, sekarang saya sudah bekerja di tempat yang baru, Pak. Di perusahaan yang baru. Oh, puji Tuhan. Saya senang atuh. Waduh, oh iya Pak. Bosnya sudah dekat sekali sama saya. Sudah dipercayakan apa sama saya. Masalahnya Pak, saya sudah dipercaya bawa mobil. Aduh, kan Bapak tahu, saya kena stroke. Jadi waktu dia bawa Grab, saudara, dia kena stroke. Langsung itu saya katakan, dia bilang Tuhan Yesus baik. Kenapa baiknya? Jadi ketika dia lagi bawa mobil, lagi nge-Grab, kena stroke dia. Tapi masih bisa sempat dia mundurin, saudara, dia pinggirin mobilnya, terus dia kasih lampu azab atau apa ya? Darurat, lampu darurat. Ya, langsung diam, saudara. Tapi dia sempat telepon kakaknya. Oh, langsung dia masih sempat tanya, masih sempat dia kirim lokasinya dia pada saat itu. Akhirnya dijemput, saudara. Orang-orang pada klakson, bagaimana mau pasang itu, buka kaca, saudara. Itu bagus jeleknya ya, punya mobil terus ditutup pakai kaca riben gelap. Jadi orang nggak tahu ada apa. Jadi dia mau buka itu, saudara, susah. Tombol kaca itu udah susah, sudah nggak bisa. Waduh, baik, dia bilang, dijemput sama kakaknya. Tuhan tolong. Ya, walaupun akhirnya dia nggak bisa bawa mobil karena matanya, saudara, sudah nggak bisa lihat. Jadi dia masih begini. Oh, ada di situ orangnya. Jadi dia nggak bisa ngikut pakai ekor mata. Yang kena di kanan. Jadi kalau dia jalan ke pasar bawa barang, udah begini, saudara, miring jalan. Nabrak sana. Saudara, ketakutan yang dia alami, dia ceritakan begini. Nah, sekarang di tempat yang baru, bosnya sudah baik. Satu kali dia makan sama bosnya. Dia makan. Bosnya tanya, kamu kenal nggak? Ada seorang bapak, dia bilang begitu, kerja di Taman Rahayu, terus korupsi, masuk penjara. Dia kaget, saudara. Aduh, takutnya sampai dia diam aja, sudah. Aduh, sampai mau makan nggak makan, saudara. Ayo makan. Jadi, dia nggak mau. Dia telepon saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Robi? Kan dulu saya sudah bayar utang-utang saya. Masuk penjara saya sudah lunasi apa yang saya perbuat. Sekarang dia ketakutan. Malah lagi mau deal sama dengan perusahaan besar di Jakarta. Tahu saudara mau bilang apa? Saya bilang begini, saudara. Apalagi ini bosnya orang Buddha. Saya bilang, orang gak akan, baik dia Kristen maupun bukan, orang gak akan bilang, dulu saya belum kenal Tuhan, sekarang saya sudah kenal Tuhan. Gak ada. Orang gak mau lihat itu. Betul ya? Yang orang lihat apa? Oh, dulu dia tukang curi nih, korupsi. Yang orang lihat itunya. Betul ya? Walaupun kita sudah berubah, tapi itu selalu nempel sama kita. Saya bilang begitu, pasti jangan bilang dia mau nggak kenal Tuhan Yesus, mungkin tahu, tapi mungkin dia belum karena agamanya beda. Yang kamu harus lakukan, tunjukkan bahwa kamu sudah tidak seperti yang dulu. Beritahu sama dia, ajak lagi bos kamu makan. Pak, jangan begitu, biasanya diajak makan saya, bukan saya ngajak dia. Beliin kue, beliin
kesukaan bos kamu, bawa sama dia, baru ngobrol, kasih tahu. Itu saya Pak dulu. Saya sudah masuk, saya sudah bayar, tapi sekarang saya sudah berubah. Saya udah nggak lagi bikin begitu, karena saya punya istri, punya anak-anak. Dia berani, dia sampaikan. Yang tadinya ketakutan, akhirnya ada sukacita. Ya. Kenapa? Saya mau ajak jemaat Tuhan. Ayat 30, pasal 32 dalam kitab Kejadian ayat pertama dikatakan, Yakub melanjutkan perjalanannya. Walaupun dia mengalami rasa takut, tapi dia tetap berjalan, lanjutkan perjalanannya, bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub melanjutkan perjalanan. Yakub mulai berani menghadapi beban masa lalunya, ketakutannya masa lalu. Dengan apa? Dia tetap melanjutkan perjalanan. Dia tetap maju. Dia tetap berdiri. Dia tetap menghadapi semuanya. Jangan takut menghadapi persoalan masa lalu. Itu dulu. Katakan itu dulu. Sekarang saya sudah berubah. Saya sudah tidak sama lagi dengan yang lalu. Kenapa? Saya sudah ketemu dengan Tuhan. Tuhan sudah rubah hidup saya. Maaf ya, saya terlalu banyak kesaksian dengerin orang konseling disimulasikan. Dolar sekarang berapa ya? 14 ya. 14 10 ribu mungkin ya. Atau 20 apa berapa ya? 14 ya. Kemarin sudah ada satu bapak bilang begini, saya beli barang pakai dolar, waktu dolarnya 15.800, sudah stok banyak. Sekarang saya malas ngeluarin karena sudah 14. Saya sudah tumpukin dolar, udah nggak punya rupiah. Saya mau belanja ini dolar, mau tukar, rugi. Kalau begitu bagaimana mau kerja? Saya bilang begitu. Bagaimana mau dapat pendapatan? Iya Pak, saya rugi. Nanti rugi terus sayanya. Loh, percaya aja. Pasti akan terjadi perubahan kalau kita tetap maju hadapi itu. Mungkin kita rugi, tapi orang lagi butuh sekarang barang. Kamu tunda, nanti orang gak akan beli lagi sama kamu. Bagaimana mau jual barang? Bagaimana mau menghidupi istri sama anak-anak? Ini saja. Memang persoalannya bukan 1 juta 2 juta, sudah puluhan. Saya cuma diem saudara, bayang ada orang berani pegang dolar ya di masa-masa seperti ini. Saya belajar, saya bawa kehidupan Yakub ini, terus maju, jangan takut, bangkit dari kondisi saat ini. Waktu pandemi terjadi di seluruh dunia, ada orang yang diberkati Tuhan, ada yang menjadi kaya, betul ya? Kenapa? Dia nggak diam diri. Dia berusaha ingin mencari sesuatu, menciptakan sesuatu, menghadapi pandemi ini bagaimana. Nah orang yang diam, ketika orang berhasil, dia nggak akan dapat apa-apa. Betul ya? Saya dapat ilustrasi begini. Ada 2 orang kawan, mulai dari SD, SMP, SMA, sama-sama sekolah, kuliah sama-sama. Tapi ketika bekerja beda-beda. Yang satu sukses, yang satu gak sukses. Kok bisa? Karena yang satu mau terus maju, terus berusaha, terus ingin melakukan sesuatu, terus ingin mengerjakan sesuatu. Tapi yang satu
tak dulu antar nanti dulu, pengen ini dulu, pengen begini. Sebenarnya tadi saya lihat ada anak pemudi ini, saya katakan, oh masih muda pengen. Loh, jangan bilang masih muda-muda, sekarang udah umur berapa? 30. Jangan. Ketika orang sudah di depan, kita masih di belakang. Mari berusaha bergerak maju, tidak tinggal diam, tidak menunggu dengan kondisi saat ini. Mari bergerak maju dengan tetap menjaga, ya, sesuai dengan protokol pemerintah yang ada. Yakub, ya, dia tidak tinggal diam, dia maju, saudara. Dia bergerak maju menghadapi kondisi yang dihadapi. Ya. Ketakutan dia alami. Ya. Saya baca ayat 7 ya, dari kitab Kejadian pasal 32. Lalu sangat takutlah, ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sakit hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Yesus, ketakutan yang sangat, tapi dia tetap maju. Saudara, mungkin sekali saat menghadapi masalah, respon kita kecewa pada keadaan, kecewa pada Tuhan, kecewa pada orang lain, putus asa, mengasihani diri. Tapi saya mau ajak jemaat Tuhan, mari Tuhan Yesus mau kita bergerak maju, bangkit, gapai masa depan kita. Betul, Tuhan rancangkan masa depan kita, tapi Tuhan ingin kita juga bergerak maju sama-sama dengan Tuhan. Orang yang terus berusaha pasti Tuhan akan tolong. Tuhan pasti buka jalan. Satu pintu tertutup, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Usaha lain gak bisa, pasti Tuhan akan buka usaha yang lain. Asalkan apa? Kita mau berusaha. Kita mau bangkit dari apa yang kita sedang alami saat ini. Mungkin kita sering banyak dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saya sudah berbuat baik, tapi orang kok malah nipu saya, berbohong sama saya. Tak, lakukan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, kau usah lihat orang. Buatlah seakan-akan apa yang engkau lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Kenapa? Yang lihat, yang perhatikan bukan manusia saja, tapi juga Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari jemaat Tuhan bergerak maju, bangkit dalam kondisi keadaanmu saat ini. Tinggalkan masa lalumu, apa yang kau pernah perbuat, apa yang kau sudah alami. Mari gapai kondisi yang kau inginkan, yang engkau impikan. Jangan cuma bermimpi, berhayal. Ya. Ada orang cuma sampai bermimpi, tapi ada orang yang bukan bermimpi, tapi melakukan apa yang dia impikan. Amin. Banyak orang cuma bermimpi, tapi ada orang yang mengejar apa yang dia impikan. Bukan cuma sekedar bermimpi saja, tapi dia mengejar apa yang dia impikan itu untuk terjadi dalam kehidupan. Bangkit dari keadaan saat ini. Engkau ingin mengalami tahun yang baru, tahun yang akan datang menjadi yang luar biasa. Mari kerjakan di tahun yang akhir ini. Tinggal sebentar lagi. Engkau akan lihat sesuatu yang luar biasa di awal tahun 2021. Karena engkau tidak tinggal diam. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, kita bergerak maju. Hadapi masa lalumu.
engkau dikecewakan, engkau pernah melakukan yang tidak baik, engkau yang pernah melakukan yang tidak benar, mari tunjukkan saya sudah berubah. Itu dulu, sekarang saya beda. Kenapa? Karena saya sudah bertemu dengan Tuhan. Yakub bergerak maju, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Kalau kau sudah bertemu dengan Tuhan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan. Mari jemaat GPD Taman Rahayu bangkit, kejar impianmu, kejar masa depan yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan rancangkan. Karena percayalah, Tuhan pasti ingin kita berhasil, diberkati, sukses semua. Yang membuat kita tidak mengalami itu karena kita tinggal diam saja, kita tidak berbuat apa-apa. Bangkit, lanjutkan perjalananmu, lakukan sesuatu yang baik, dan lihat dan alami sesuatu yang luar biasa juga bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Masalahnya, kita mau nggak bergerak maju hadapi semuanya? Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, saudara bingung atau mau bikin apa? Percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik bagi dirimu. Mari saudara kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Ketika aku hadapi kehidupan ini, haleluya, puji Tuhan. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya bersyukur punya orang tua mengingatkan saya waktu saya masih remaja. Jangan mengandalkan papi mami. Kamu nggak tahu papi mami punya simpanan apa enggak, punya warisan apa enggak. Berusaha cari buat diri sendiri, mulai buat diri sendiri. Orang tua zaman sekarang saya nggak tahu apakah mengajarkan kepada anak-anak, ayo punya sesuatu yang harus diciptakan, punya sesuatu yang harus diperbuat, dilakukan untuk masa depanmu. Jangan cuma ngandalin papa mama. Ya. Papa mama udah bekerja, usaha, bulan harus begini lagi, sedangkan kamu bisa dilakukan. Saudara, mari kita pengen anak-anak kita juga mengalami sesuatu yang baik. Mulai dari sekarang ajar anak-anak kita. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang.
percayalah, kalau kita sudah membawa, mengajak anak-anak kita, bahkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk mengalami sesuatu yang baik, mulailah bergerak maju, mulailah bangkit dari sesuatu yang sangat sulit. Nah, saya percaya kalau kita mau berusaha, pasti Tuhan juga akan tolong, pasti Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita. Nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah, kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan dalam bagi kehidupan kita. Ketika aku hadapi kehidupan ini, ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Kita berdoa, Tuhan Yesus, mau berdoa dalam kondisi keadaan saat ini, ada pandemi COVID-19. Engkau yang mengetahui pekerjaan, usaha, kehidupan jemaat Tuhan GPK Taman Rahayu. Hamba memohon Tuhan, mengangkat tangan, kiranya Tuhan membangkitkan roh dalam kehidupan mereka, bangkitkan roh mereka untuk bekerja, berusaha, bangkit dari keadaan kondisi saat ini, tidak tinggal diam karena kondisi saat ini. Ketika kami melakukan apa yang pemerintah beritahu untuk menjaga diri kami, tapi kami mau bangkit juga berusaha dalam pekerjaan, usaha pekerjaan kehidupan kami, untuk menghidupi keluarga kami, kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga akan melihat usaha kami. Kami tidak tinggal diam, kami ingin bangkit, kami ingin melanjutkan setiap perjalanan kehidupan kami dengan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah rubah kehidupan kami, yang dulu sudah berlalu, yang sekarang yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah rubah kehidupan kami menjadi pribadi yang luar biasa. Kami akan bangkit menjadi pribadi yang luar biasa, berusaha melakukan, mengerjakan yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Berkati, tambah-tambahkan dengan inovasi yang baru melalui hikmat yang Tuhan berikan, agar ada hal yang luar biasa yang Tuhan berkati, Tuhan perbuat kerjakan, agar ada sukacita yang luar biasa untuk boleh mengakhiri tahun 2020 dengan kemenangan yang luar biasa, masuk di tahun 2021 dengan satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami, khususnya juga bagi jemaat GPDK Taman Rahayu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami akan terus dan berusaha menggapai rancangan rencana Tuhan penuh masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat firman-Mu. Kami akan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat.
juga dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami. Berkati persembahan yang kami bawa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Pengumuman singkat saudara. Kalau mungkin saudara sudah dengar atau sudah pernah ikut Natalan, walaupun cuma melalui Zoom, ya, sudah banyak gereja yang sudah mengadakan Natalan. Ya, benar ya. Kita belum. Kita hanya mengadakan Natal tanggal 25. Ya, tanggal 25 tetap jam 8 pagi. Ya, pengennya saudara ada kue yang ingin disajikan dikasih, cuma kondisinya ya saya bilang kami ingin beri yang terbaik. Ya. Saudara saya lagi pengen makan kue Natal saudara. Ya. Saya percaya di rumah saudara sudah ada sedia kue Natal ya. Saya bilang kita kalau orang Manado bilang kue black itu maksudnya apa? Kue kaleng aja, kue karet atau begitu. Ada berapa tamu datang saudara? Mana kue Natalnya? Saya bilang mana Coca-Colanya? Ada di rumah di warung belum diambil. Saya bilang mari, jadi tanggal 25. Jadi tinggal 2 kali kita ibadah. Ya, tanggal 20 dan tanggal 25. Setelah itu tidak ada ibadah. Ya. Tidak ada. Tahun baru kita akan mulai nanti minggu kedua mungkin. Ya. Saya percaya mungkin ada yang sudah persiapkan kayak Pak Yohanes kemarin sudah mau ke Hong Kong katanya. Amin. Ya, Ibu Lili mau ke Singapura ya. Ya, Ibu Hana kemana? Vietnam. Pak Sukono kemana? Afrika. Asyik. Orang cuma sekitar Asia, ini sudah sampai benua Afrika. Asia Afrika. Oh, Pak David mungkin ya. Tahu Pak. Jerman. Oh, Jerman. Waduh, lebih jauh lagi, udah benuanya sudah luas. Asia. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita tinggalkan 2 kali ibadah, tanggal 20 Desember dan 25 Desember. Setelah itu tidak ada ibadah lagi, masuk sampai tahun baru. Yang minggu kedua ya kami akan beritahu. Ya. Saya berharap ya, kondisi keadaan mulai paling tidak sudah menurun. Ya, paling tidak sudah menurun dengan kondisi COVID-19 ini. Ya, saja berdoa saudara ya, supaya saudara kalau tidak kebagian ya vaksin, saudara berkat untuk beli. Betul ya? Karena sudah diberitahu, sudah rincikan kalau saudara nggak kebagian, berdoalah supaya ada berkat untuk saudara bisa beli dan saudara bisa memvaksin saudara. Ya, supaya kekebalan tubuh saudara semakin kuat, semakin bisa menghadapi ya, COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Itu
Itu saja yang kami bisa beritahu. Jadi kita cuma tinggal 2 kali ibadah. Dan saya harap jemaat yang di rumah tanggal 25 bisa ikut bersama-sama dengan kita ya, mengadakan Natal bersama di tempat ini jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sudah kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Di akhirnya ibadah kami berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah berbagian dalam pelayanan pagi ini. Ada upah dari Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan sertai perjalanan jemaat, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, atau yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan mereka setelah ini. Tuhan sertai bersama dengan mereka, dan buat apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, diberkati dan berhasil oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Minta berdoa untuk pemerintah kami, dari Presiden, jajaran Menteri, para dokter, para perawat, bahkan juga TNI dan Polri, boleh melakukan, mengerjakan dengan pertolongan dari Tuhan, memberkati agar ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi negara ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kesehatan, kekuatan kami semua, agar kami boleh menjadi berkat, boleh melakukan yang terbaik, yang baik lagi Tuhan, untuk boleh berbagi, boleh mengerjakan bagi keluarga kami, pribadi kami, bahkan bagi orang lain, terlebih bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sekali lagi daerah di mana kami tinggal, Bandung, Jawa Barat ini, Indonesia, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang akan kami puji, kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi menjelang siang ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawa, terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.